Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, para pemirsa di rumah, di kampus, dimanapun saja berada, tema kali ini adalah kita angkat yaitu perihal kepemimpinan Bapak Prabowo yang beberapa hari yang lalu saya pribadi dan masyarakat sekitarnya itu menilai bahwa beliau ini langkah-langkahnya sangat positif. Langkah-langkahnya sangat betul-betul membanggakan. Tentunya saya berkehendak, berkeinginan dan berdoa sekaligus. Mudah-mudahan Bapak Prabowo yang baik hati ini betul-betul maksimal untuk menjalankan tugas karena ridho Allah. Maksimal untuk menjalankan undang-undang karena amanah daripada masyarakat dan bangsa Indonesia ini. Dan mudah-mudahan beliau konsisten, beliau betul-betul amanah, beliau betul-betul itu adalah semata-mata janji beliau yang tulus lahir batin, ya, bohiron wa batinan. Mudah-mudahan begitu. Karena terus terang aja saya selaku pribadi sangat mendoakan agar supaya Bapak Prabowo ini menegakkan amanah daripada masyarakat dan bangsa Indonesia ini, selain ketulusan, kejujuran, selain yaitu dengan lubuk hati yang dalam, beliau pernah berjanji dalam masa usia saya yang terakhir ini, saya akan yaitu membantu masyarakat saya, masyarakat dan bangsa ini, terutama orang-orang kecil. Ya, yang saya dengar bahwa orang-orang kecil itu termasuk para nelayan, para petani, para UKM, pedagang kaki lima, orang-orang kecil yang mereka itu termasuk pedagang asongan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul meridhoi daripada niat baik Bapak Prabowo. Mudah-mudahan Bapak Prabowo ini tidak akan mudah terpengaruh dengan iming-iming daripada pengaruh-pengaruh eksternal. Apakah itu pengaruh-pengaruh dari pihak luar maupun pengaruh-pengaruh daripada yaitu pihak-pihak asing. Saya yakin beliau punya prinsip yang betul-betul konsisten. Beliau punya prinsip bahwa akan menegakkan hukum itu secara berkeadilan, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu pun saya yakini bahwa Bapak Prabowo akan mampu. Oleh karena itu kita semuanya mendoakan agar supaya beliau ini betul-betul dipanjangkan umurnya, tidak akan gampang terpengaruh oleh siapapun, termasuk naga 9, ya, termasuk naga-naga itu. Saya nggak tahu dari mana naga-naga itu, tapi saya yakin beliau punya prinsip tidak akan terpengaruh oleh naga-naga seperti itu, ya, termasuk pengaruh daripada pihak asing, ya. Mudah-mudahan, karena saya yakini Bapak Prabowo adalah komitmen secara nurani, secara mendalam, secara sesungguh-sungguhnya beliau akan membantu masyarakat yang miskin, membantu masyarakat yang fakir, yang jumlahnya puluhan juta yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini bisa didengar, bisa dibaca oleh pemerintah, bisa dibaca oleh Bapak Prabowo, dan saya berharap, saya berdoa pemberantasan korupsi itu betul-betul maksimal tanpa tebang pilih. Saya tegaskan lagi, pemberantasan korupsi itu dimanapun berada, siapapun pelakunya, baik itu ex-menteri, siapapun menterinya, siapapun pelaku daripada pimpinan menteri itu, sekalipun itu presiden, wajib Bapak Prabowo tegakkan. Karena itu Bapak Prabowo nggak perlu takut kepada siapapun, ancaman apapun. Karena rakyat 280 juta akan membela Anda di belakang Anda dan akan mendoakan Anda supaya Anda ini berumur panjang, selalu sehat terus, ya, selalu sehat terus, dan betul-betul tidak ada kesulitan apapun
Tidak ada kekurangan apapun, karena ridho Allah sudah diturunkan di bumi Indonesia ini karena kebenaran daripada seorang pemimpin, kejujuran daripada seorang pemimpin. Dan betul-betul pemimpin itu memenuhi yaitu 4 karakter. Karakter sidik, betul-betul sungguh-sungguh bisa dipercaya. Ini orang baik, Pak Prabowo ini orang baik. Pak Prabowo ini orang benar. Orang yang betul-betul akan menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya, akan menjalankan amanah rakyat dengan sebenar-benarnya. Kalau perlu undang-undang yang terkait dengan perampasan aset, yaitu milik koruptor, ini betul-betul harus dijalankan. Kalau tidak, saya mendukung bahwa Prabowo yaitu membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Bubarkan saja, saya dukung. Oleh karena itu mudah-mudahan kita memiliki birokrasi ini, birokrasi sebaik mungkin, birokrasi seadil mungkin, birokrasi sesuai dengan perintah, yaitu amanah sebagaimana sidik, amanah, tabligh, fatona, yaitu 4 unsur daripada amanah ini harus dipatuhi supaya kita tidak terjebak di dalam pencitraan, supaya kita tidak terjebak di dalam kamuflase, supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan yang berpura-pura baik, tapi aslinya itu berbuat jahat. Itu nggak boleh terjadi. Dan jika yang terbukti sekarang ditangkap oleh Kejaksaan Agung itu ada indikasi-indikasi yang betul-betul itu nggak maksimal, alat bukti sebagaimana dimuat dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau tidak memenuhi unsur itu, lepaskan demi hukum. Sekali lagi saya sarankan kepada Kejaksaan Agung, kalau memang betul-betul tidak terbukti, ya, sebagaimana pasal 184, ya, pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kalau tidak terbukti lepaskan demi hukum. Nggak boleh kalian menunggu, menahan orang jauh dari keluarganya, dia nggak bisa kerja, nggak maksimal ibadah, kalian tahan di Kejaksaan Agung, kalian tahan di Polres, kalian tahan di Polda, kalian tahan di kepolisian, di tempat manapun, nggak boleh. Kalau nggak ada bukti yang lengkap, nggak boleh. Dosa kalian. Kalian nggak ingat itu anak cucu kalian. Kalian nggak ingat itu anak cucu sampai 7 turunan kalian. Kalian nggak ingat itu kalian punya istri, punya keluarga besar di rumah. Apakah kalian nggak mengerti? Apa kalian nggak berpikir? Kalau kalian berpikir, hendaknya pun juga dilepas. Kalau memang betul-betul itu tidak ada unsur terbukti sebagaimana pasal 184 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya melihat di sini mana di antara penangkapan yang betul-betul alat bukti cukup, mana yang tidak cukup, mana yang betul-betul itu samar, mana yang betul-betul itu nuansa politiknya itu lebih gede, lebih besar. Ya saya ingatkan sekali lagi, kalau betul-betul nggak terbukti, lepaskan itu. Ya mumpung belum kalian itu disiksa di alam barzah sebentar lagi. Kalau kita sudah mati, tapi ternyata kematian itu kita membawa, yaitu dosa-dosa yang selama hidup kita itu mendolimi saudara kita. Oleh karena itu mudah-mudahan selalu mendoakan kepada pemimpin yang benar, pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang betul-betul sidik, sungguh-sungguh dan amanah, pemimpin yang betul-betul menyampaikan informasi yang benar, tidak akan mudah dengan masukan-masukan informasi yang menyesatkan, apalagi dol wa adol, menyesatkan dan memang betul-betul sesat, itu nggak akan terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada pemimpin kita yang betul-betul menegakkan yaitu moral bangsa, akhlak daripada akhlak yang baik ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin.